Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apakah Habib dan muhibbinnya itu dijamin masuk surga. Yang jelas kalau yang dijamin masuk surga tanpa hisab itu para kekasih Allah, itu adalah seperti para nabi dan rasul Allah serta Nabi Muhammad SAW jelas itu dijamin masuk surga sama Allah, karena memang kekasihnya Allah yang utama ya. Untuk para habib dan muhibbinnya apakah dijamin masuk surga? Tidak ya teman-teman ya. Sekali lagi, untuk para habib dan muhibbinnya itu tetap dilihat dari ketakwaannya ya. Kalau habibnya takwa pada Allah ya, tidak pernah maksiat apapun, sesuai syariat Allah, takwanya, imannya kuat, serta muhibbinnya juga, itu ya nanti dijamin masuk surga. Dan sebenarnya kita semua umat Islam, selama kita punya iman pada Allah, bersyahadat pada Allah dan Nabi Muhammad SAW, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu kita dijamin masuk surga. ya meskipun nanti tetap dilihat kadar ketakwaannya dulu. Kalau masih dihiasi dengan kemaksiatan yang menyebabkan dosa, yaitu nanti tetap akan mampir dulu ke neraka ya, tetap nanti endingnya tetap di surga gitu loh. Ya para habaib, para muhibbinnya ya sama, jadi tetap dilihat ketakwaannya dulu ya. Kita semua itu sama ya. Jadi yang langsung masuk surga atau dijamin masuk surga tanpa hisab itu ya para nabi ya, para rasul dan para sahabat yang sama Rasulullah sudah langsung diberi syafaat nanti di akhirat. Nah, untuk kita para umatnya Rasulullah ya, itu ya ketakwaannya dulu yang dilihat. Makanya saya kemarin bilang bahwasannya takwa itu hal yang utama dalam Islam. Di antaranya ya paling penting umat Islam adalah sholat 5 waktu itu dulu ya, sholat dulu ya, karena amalan yang pertama kali dihisab nanti, yang dilihat oleh Allah adalah sholat wajibnya dulu itu nanti ya. Jadi tetap dilihat dari ketakwaannya ya teman-teman ya. Meskipun itu habib, meskipun itu muhibbin ya, atau kiai atau gus atau siapapun seperti kita ya, tetap nanti lihat kadar keimanannya dan ketakwaannya dulu. Kalau masih dihiasi oleh maksiat-maksiat yang menyebabkan dosa ya nanti mampir dulu ke neraka ya. Itu jadi hal-hal seperti inilah yang mungkin kurang bagus ya ketika disampaikan ke umat, khususnya para muhibbin ya. Jadi
tidak ada yang bisa menjamin masuk surga tanpa amal ibadah kita. Ya. Rasulullah memberi syafaat kepada umatnya itu juga berdasarkan ketakwaannya dulu. Gitu. Orang main game atau orang yang ini setiap hari bermaksiat terus tiba-tiba dapat syafaat Rasulullah, yang orang tidak pernah sholat, yang orang yang tidak pernah ibadah, hidupnya selalu di lingkaran kemaksiatan, yaitu secara syariat ya tidak, ya jauh dari syafaatnya Rasulullah gitu loh. Jadi tetap dilihat dari ketakwaannya dan keimanannya dulu ya teman-teman ya. Tidak bisa langsung terus wah itu Habib, kalau kita menjadi pengikut Habib itu jelas dijamin masuk surga, wah kita juga nanti akan ikut masuk surga. Ya enggak ya teman-teman ya. Jadi kalau Habibnya memang bertakwa pada Allah, imannya kuat pada Allah, kalian yang muhibbinya juga bertakwa pada Allah, imannya kuat pada Allah, ya nanti akan mendapat syafaat Rasulullah gitu loh. Tetap dilihat ketakwaannya dulu, sama seperti kita semuanya, entah yang muhibbin, entah yang bukan, entah yang siapapun itu. Kalau kita takwa kepada Allah, iman kita kuat kepada Allah, ya insya Allah masuk surga gitu loh dengan syafaatnya Rasulullah. Ya, makanya kita dituntut untuk bertakwa pada Allah. Kewajiban-kewajiban syariat itu dijalankan, terus setelah itu sunnah-sunnah Rasulullah, dan juga membaca sholawat gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Yang menjamin kita masuk surga adalah keimanan dan ketakwaan kita sendiri. Jadi Habib dan muhibbin itu tetap dilihat dari ketakwaannya. Kalau takwa dan iman pada Allah, maka juga akan masuk surga dengan ketakwaannya dan keimanannya itu tadi. Kalau masih dihiasi dengan kemaksiatan, ya tetap samalah, ya tetap mampir ke neraka dulu. Baik teman-teman, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.